Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah, santri dan santriwati yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tadabbur Quran dari surah Al-Alaq. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas beberapa hal terkait dengan surah Al-Alaq. Kita ulangi sebentar ya terkait dengan materi yang kemarin agar tersambung. Fawaid wa ta'if haula suratul mubarakah. Hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari surah ini. Yang pertama adalah awwalu ma nazzala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam iqra fa nahnu ummatan qira'atan wa ilmi. Wa qad syarafna Allah ta'ala bil wahyi alladhi huwa manasya'a wa aslul ulumi fid dunya wal akhirah. Yang pertama bahwasannya hal pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Maka kita ini adalah umat yang membaca, al-ummatul qiraah wal ilmi, dan umat yang memiliki identitas keilmuan. Wa qad syarafna Allah ta'ala bil wahyi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan wahyu. Allah telah memuliakan kita dengan ilmi, ya. Allah telah mengangkat derajat kita dengan ilmu, ya. Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia kepada ilmu agama. Bayangkan ya, bahwasannya ada orang yang dia tidak mengenal wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang dia mengenal wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya akan berbeda, ya. Setiap amalan-amalan yang kita kerjakan ini pada hakikatnya adalah memberikan kemuliaan kepada diri kita, ya. Kenapa ketika ada orang yang meminta-minta, kita didorong oleh agama kita untuk mengasih? Karena kemuliaan bagi diri kita apabila kita memberi sesuatu kepada orang yang meminta kepada kita. Kenapa dalam amalan agama ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ketika dia minta maaf, kita diminta untuk memaafkan? Karena memaafkan adalah bentuk kemuliaan, ya, bentuk kemuliaan dalam bermuamalah, ya. Kenapa di dalam Islam melarang yang namanya mendekati zina, ya, wala taqrabu zina, ya. Kenapa? Karena zina itu bisa merendahkan martabatnya manusia, ya. Kenapa dalam Islam diminta untuk kemudian, ya, kita ingin atau siap kemudian memulai sebuah rumah tangga, maka kita diminta untuk menikah, karena pernikahan itu akan memuliakan kita, ya. Karenanya wa qad syarafna Allah ta'ala bil wahyi, sesungguhnya Allah telah memuliakan kita dengan wahyu yang Allah kirimkan kepada Rasulullah. Huwa manasya'a wa aslu ilmi, ya, yang wahyu tersebut adalah ilmu yang utama di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, wal inayatu bi adawatul ilmi, dan hal-hal yang menyangkut seputar ilmu. Allahu fi hadha surah al-qira'atu wal qalam, ya. Masdaru izzatu ummi wa fakharaha, ya. Sesungguhnya, ya, ciri khas atau
ciri khas ketika kita bicara ilmu, maka cirinya itu cuma dua, ya. Apa itu? Membaca dan menulis, qiraah wal qalam, pena, ya. Pena gitu, ya. Karenanya seorang santri, ya, kalau bisa jangan lepas pulpen dari kantongnya, sehingga dia bisa menulis fawaid, kebaikan-kebaikan yang terlintas dalam pikirannya, ya. Seorang santri jangan lupa 1 minggu sekali itu harus ada target bacaan yang dibaca, karena membaca dan menulis ini adalah bagian dari identitas, ya, seorang yang berilmu, ya, yang berilmu. Maka ilmu itu akan subur, ya, akan tumbuh subur apabila, ya, proses membaca dan menulis ini berjalan, ya. Tapi ketika tidak ada bacaan dan tidak ada menulis, maka ilmu nggak akan tumbuh, ya. Sehingga kita biasakan dalam diri kita membaca dan menulis, ya, membaca dan menulis. Kalau kita lihat beberapa indeks bacaan, ya, ternyata secara dunia, ya, Indonesia ini masih tinggal, ya, terkait dengan kesenangan atau kegemaran masyarakatnya dalam membaca. Di negara-negara yang kemudian sudah maju dalam artian pengetahuannya, sainsnya udah bagus, maka membaca ini, ya, menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup, ya. Membaca menjadi gaya hidup, ya. Orang suka membaca, orang buku diskusinya kan seperti itu, ya. Kayak buku, ya. Sehingga ketika kita hendak memajukan bangsa kita, salah satu kuncinya adalah kita memperbanyak bacaan-bacaan itu, ya, memperbanyak bacaan-bacaan tersebut. Dan orang itu ketika membaca, maka dia telah naik level dalam keilmuan. Kenapa? Karena pengajian-pengajian seperti ini terkadang dia hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja, dia hanya menyampaikan yang inti-inti saja. Sedangkan untuk memahami sebuah kerangka berpikir yang besar, kadang kita perlu mendapatkan informasi yang lain, ya. Maka banyaklah membaca dan menulis, ya. Banyaklah membaca dan menulis. Ustadz ingin sampaikan, ya, ini analisa dari Profesor Kunto Wijoyo terkait perubahan hubungan antara tokoh agama dengan kondisi masyarakat, ya. Kan besok kan ini santriwati dan santri kan, ya, kalau pulang gitu kan berdakwah jadi tokoh agama. Nah, itu ada hubungannya, ada 3 menurut Kunto Wijoyo perkembangannya. Dulu zaman orang itu belum bisa baca tulis, maka yang paling terkenal adalah media komunikasi secara oral, secara mulut, ya. Buku nggak ada, informasi terbatas, ya. Kemudian orang pintar terbatas, ya. Kemudian pekerjaannya tidak berhubungan dengan keilmuan, ya. Jadi hubungan antara masyarakat dengan tokoh agama itu hubungannya antara, ya, kiai dengan santri, ya. Apa maksudnya? Semua masalah akan diselesaikan oleh kiai, maka kiai dianggap sebagai orang yang menjadi sumber tunggal dalam keilmuan, ya. Apa-apa tanya kiai, sembelih kiai, mau nikah kiai, ya, mau nanam padi kiai, semua tanya kiai. Kenapa? Informasi terbatas dan orang enggak bisa membaca sumber-sumber lain, ya. Ini masa-masa yang sifatnya apa? Mata pencahariannya masih banyak agraris, ya. Maka kalau kamu lihat kampung-kampung itu tokoh agama, ya, dengan masyarakatnya ya seperti kiai dan santri, ya. Ya, kenapa? Ya, dianggap satu sumber keilmuan saja. Tapi masyarakat berubah, ya. Dulu alhamdulillah guru untuk kemudian satu masyarakat, ketika kemudian pekerjaan berubah, zaman berubah hubungan itu. Alhamdulillah. Jadi
mulai terbiasa ada budaya tulis menulis, mulai ada buku yang tersebar, mulai banyak sekolahan, pemberantasan buta huruf mulai terjadi. Setiap orang bisa mengakses buku yang dia inginkan, dan setiap orang bisa menulis apa yang dia ingin tulis, ya. Dan setiap guru bisa memberikan ilmu tidak harus langsung dengan oral, tapi dengan tulisan juga bisa, ya. Maka yang terjadi adalah setiap murid atau setiap orang memungkinkan memiliki banyak buku, memiliki banyak guru, ya, karena buku yang dia baca. Maka hubungan yang terjadi bukan antara satu tokoh dengan massa yang banyak, tapi hubungannya adalah banyak tokoh, ya, dengan massa yang banyak, ya. Maka ketika itu terjadi, satu santri bisa punya banyak kiai, satu santri bisa punya banyak guru. Bahkan nyantri di pondok Az-Zakiyah Ganjuran bisa membaca buku, ya, mengambil pelajaran kiai yang ada di Lirboyo, dari kiai yang ada di Termas, dari kiai yang ada di Jakarta. Kenapa? Buku tersebar masif. Kalau dulu nggak bisa. Kalau kita ngaji di Ganjuran dulu ya memang Ganjuran saja. Tapi karena zaman maju seperti itu, maka hubungannya jadi banyak seperti itu, ya. Nah ini naik lagi, ya. Ketika masyarakat sekarang berada pada yang namanya apa? Zaman informasi. Informasi itu menjadi murah dan banyak, tersebar di mana-mana. Orang kalau kita mau cari referensi buku, zaman dulu harus pergi ke toko buku, harus pergi ke perpustakaan. Zaman sekarang ketika kita hendak mencari referensi buku, buka HP-nya, tanya pada Google, buku judul ini isinya apa, kesimpulannya apa, bisa, ya. Makin meningkat lagi, ya, antara apa? Antara masa dengan sumber-sumber keilmuan yang sangat melimpah banget, ya, banyak sekali, ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian kalian hanya berpikir bahwasanya ilmu itu hanya bersumber dari satu guru, maka kalian seperti yang di level yang sangat zaman dahulu sekali, ya, argaris, ya, bercocok tanam. Sekarang sangat memungkinkan kita bisa mengakses bacaan apapun, buku apapun dari manapun. Tinggal nanti kalau masalah agama, ya, kita sahihkan, kita tafahumkan dengan guru-guru yang kemudian kita anggap paham dengan bidang-bidang tersebut, ya, kita pahamkan seperti itu. Nah, ini untuk belajar ulumul am, ilmu-ilmu yang secara umum, ya, bisa seperti itu. Tentunya nanti kalau ilmu-ilmu khusus yang memerlukan sanad, yang memerlukan rawi, ya kita perlu kemudian langsung mulazamah dengan guru-guru yang hendak kita pelajari. Karenanya Ustadz pesan qiraah wal qalam, menulis dan membaca. Kamu lihat sekolah-sekolah yang maju itu isinya itu bukan hanya guru-guru yang pinter, ya. Sekolah yang maju itu isinya apa? Murid-murid yang pinter. Salah satunya apa? Salah satunya ketika murid tersebut, ya, dikondisikan untuk memiliki budaya membaca, ya, budaya membaca. Makanya kita tumbuhkan dalam diri kita, ya, bagaimana kemudian kita suka untuk membaca, ya. Kemudian yang nomor 3, al ilmu, ya, fadlu wa manatu minallahi ta'ala. Ilmu itu adalah keutamaan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastadulu bihi alaihi subhanahu. Dengan ilmu tadi maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan. Ya. Orang pengen sukses dalam dakwahnya, maka dia perlu ilmu berdakwah. Orang pengen sukses dalam berumah tangga, maka dia harus belajar tentang ilmu berumah tangga. Tunjukkan, ya, bagaimana cara berumah tangga yang baik. Lihat ilmu-ilmu tadi menunjukkan, memberikan arah. Orang mau sukses dalam berdagang, perniagaan, maka dia perlu kemudian belajar, ya, mencari petunjuk dalam bidang perniagaan, perdagangan. Orang mau sukses menghafal Quran, maka
ilmu-ilmu menghafal Quran itu menunjukkan bagaimana cara untuk kemudian menghafal Quran yang baik. Semua bidang itu ada ilmunya, ya, dan semua ilmu itu ada bidangnya, ya. Karenanya, ya, apa yang kita inginkan untuk kita tekuni, insya Allah semua ada ilmunya. Insya Allah semua ada ilmunya, ya. Bahkan kalau bahasa bercandaannya, gojekannya, ilmu nujum, ilmu ramal, ilmu apa namanya, paranormal pun juga ada itu ilmunya, ya. Sehingga di zaman seperti ini santri dan santriwati tinggal memilih sebenarnya saya pengen nekuni apa, nekuni A, ya udah tambah ilmu A itu, beli bukunya, ya, beli ininya, beli itunya, dan lain sebagainya. Karena ilmu tadi memberikan petunjuk kepada kita, ya, tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Wa yasta'anu bihi ala ta'ah, ya. Dan ilmu tadi apa? Menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tadi memberikan sarana, menjadi sarana untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang pengen sholat, ya, maka dia perlu ilmu sholat. Ilmu sholatnya tadi menolong dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kemudian pengen taat kepada Allah, dia perlu ilmu puasa. Nah, puasanya tadi menjadi wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ilmu itu menolong pada ketaatan. Semakin kita punya banyak ilmu, maka seharusnya semakin kita mudah dalam mengerjakan ketaatan. Ya, mudah dalam mengerjakan ketaatan. Semakin kita sedikit ilmunya, maka semakin sedikit pula, ya, kemudahan kita dalam ketaatan. Contohnya, kalau kita belum punya ilmu tentang bersin, apa? Acing gitu ya? Kalau bisa contoh batuk atau bersin, acing gitu ya? Kalau punya ilmu, bersinnya biasa saja. Tapi ketika orang punya ilmu, jing, ya, ilmunya membantu ketaatan. Seketika dia mengucap alhamdulillah. Orang yang nggak punya ilmu ketika dengar orang mengucapkan alhamdulillah, ya, diam saja, betul, ya. Tapi ketika kemudian dia punya ilmu, membantu dalam ketaatan, dibalaskan dengan kalimat ya, ya. Maka ilmu itu, ya, ista'atu bitto'ah, menolong dalam ketaatan, ya. Semakin banyak ilmunya, semakin mudah taat kepada Allah. Semakin sedikit ilmunya, semakin sedikit, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Semakin susah, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'un nas, dan ilmu ini memberikan manfaat kepada manusia, ya. Ketika kemudian di dalam Islam, ya, ada hadis yang menyampaikan bahwasanya khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada yang lain, ya. Maka di sini sudah jelas, ya, sudah jelas konsep Islam itu. Kalau kita pengen tahu, ya, siapa suami terbaik itu, suami terbaik adalah suami yang bermanfaat untuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Khairukum anfa'uhum linnas. Kalau kemudian kalian pengen tanya siapa ustadz terbaik itu, ustadz terbaik adalah ustadz yang dia paling banyak manfaatnya untuk santrinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya. Khairukum anfa'uhum linnas. Kalau kalian kemudian pengen tanya siapa santri terbaik itu, maka santri terbaik itu adalah santri yang paling banyak manfaatnya, ya, untuk pesantrennya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk teman-temannya, dan lain sebagainya. Segitu saja, ya. Makanya di dalam Islam ada perlombaan yang disebut dengan apa? Perlombaan banyak-banyakan manfaat, ya.
kita jarang mendengar ada perlombaan banyak-banyakan harta. Ya, memang bukan itu konsepnya Islam. Konsepnya Islam bukan bicara banyak sedikitnya harta, tapi konsepnya Islam berbicara tentang manfaat dari harta tersebut. Orang sama-sama punya harta, tapi siapa yang paling banyak manfaatnya? Ya. Kemudian ketika kita bicara masalah ilmu, ya, orang di Islam jarang itu ngomong banyak-banyakan ilmu, tapi yang dibicarakan adalah barokahnya ilmu, manfaat dari ilmu yang dia dapatkan tadi. Ya, karenanya ketika kita ingin menghasilkan sebuah manfaat kepada orang lain, ilmu tadilah yang kemudian bisa memberikan manfaat. Mohon maaf, ada lampu, kalian membantu kalian dalam mengaji, manfaat bukan? Didahului ilmu atau langsung jadi lampunya? Didahului ilmu. Ada jam, manfaat bukan? Didahului ilmu atau langsung jadi? Ada ilmunya dulu. Ada kamera, manfaat bukan? Manfaat. Langsung jadi atau pakai belajar dulu? Pakai belajar dulu. Ada motor, manfaat bukan? Manfaat. Langsung jadi atau perlu belajar dulu? Perlu belajar dulu. Kalanya negara-negara yang berkembang, yang maju sana, mereka berlomba-lomba untuk kemudian ya menyelenggarakan pendidikan. Sampai kemudian pendidikan itu digratiskan. Kenapa? Karena dengan kita belajar, bertambah ilmunya, akan bertambah manfaatnya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak manfaatnya. Nah, itu kaidahnya. Sehingga apa? Didorong untuk kemudian orang itu belajar, ngaji. Ya, agar kemudian mendapatkan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Sehingga ketika kalian ingin melakukan perlombaan kemanfaatan, maka yang pertama kali adalah perlombaan tentang keilmuan. Belajar ilmu, tenanan, ya. Tenanan, ya, sampai kemudian kita bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang kita ketahui di dalam ilmu yang kita pelajari. Itu targetnya. Ya. Faman istakmalahu fi ghairi hada faqad tagha. Maka barang siapa yang dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia dalam kondisi tagha, yakni melampaui batas, ya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna, ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi yang melampaui batas apabila mereka melihat dirinya serba cukup, ya. Maksudnya apa? Manusia yang melampaui batas tadi adalah manusia yang tidak, ya, mengamalkan sesuatu dengan keilmuan, ya. Ya. Masya Allah, ya. Antum lihat saja. Tidur, ya. Tidur itu berapa jam sehari? Kalau ilmu berapa jam sehari? Ya. Kalau ilmunya ulama tidur 4 sampai 5 jam sehari. Lah, kalau kita nggak punya ilmu, tidur 12 jam. Ya. Togo nggak itu? Iya. Makan. Idealnya makan berapa kali satu hari? Ya. Kalau lambung Indonesia 3, ya kan? Pagi, siang, sore. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu, makan 6 kali. Ya. Togo nggak kira-kira? Togo, berlebihan. Ya. Kita pakai sarung yang ikhwah. Ilmunya gimana pakai sarung itu? Di atas mata kaki, biar nggak kena kotoran. Kalau nggak pakai ilmu, diseret-seret, ya, sampai bawah-bawah, kotor semua. Togo. Ya. Benar nggak? Ya. Yang akhwat, ya, hubungan sama lawan jenis, ya. Kalau pakai ilmu ada batasannya,
ya, ada caranya, ada kaidahnya, ya. Kapan harus berhubungan, bagaimana caranya biar gak menimbulkan fitnah. Kalau nggak pakai ilmu, togo, ya, berlebihan, melampaui batas. Durung rabi, belum nikah, ya, sudah seneng digelap-gelapan. Wah, bahaya itu. Togo, ya, melampaui batas, ya, melampaui batas, ya. Tetes mata, kalau dengan ilmu namanya tetes mata, diteteskan di mata. Kalau nggak punya ilmu, tetes mata diteteskan di hidung. Togo bukan? Togo, ya. Maka Masya Allah santriwati dan santri sekalian, ini penting sekali loh, ya. Penting sekali kemudian kita mengilmuin. Ustadz, itu kan masalah gampang. Tapi togo ini akan kena terus kita sampai seumur kita hidup, sampai kita meninggal. Akan ada itu orang-orang yang togo itu. Sekarang ngomongin masalah apa? Tetes mata. Nanti kalau kemudian kalian udah besar, ngomongin harta coba. Kasih warisan sama orang tua, ya. Namanya warisan untuk apa? Ya, kemaslahatan dunia dan akhirat. Kasih warisan banyak, dibawa ke karaoke, singsong, ya. Togo bukan itu. Togo. Contoh aja, ya, punya istri, ya, punya istri, ya, ilmunya menjaga fitnah. Kalau keluar rumah harus pakai jilbab, ya. Nggak punya ilmu, ya, ada dua keadaan. Yang pertama, istri diumbar, keluar mau pakai jilbab terserah, nggak pakai jilbab terserah, ya, malah justru keindahan ya kan, ya. Kalau ini barang indah, kenapa nggak diizinkan yang lain melihat gitu? Nah, itu yang togo. Ada juga saking semangatnya, ya, waqorna fi buyutikum, ya, rumahnya digembok level 3, ya, paling dalam, tengah, luar. Istrinya tidak boleh keluar, ya. Kalau keluar bunyi alarm, ya. Togo juga seperti itu, ya. Karenanya apa? Ini penting dalam setiap fase kehidupan kita. Kita harus memiliki keilmuan sesuai dengan fase-fase kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, man arada qurba minallahi fid dunya wa fil akhirah fa alaihi bikasratus shalah. Barang siapa yang menginginkan, ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pengajian di tempat umum, Ustaz akan bilang, siapa yang pengen dekat dengan Allah? Wah, ya, apa tambah lagi? Jamaah, ya kan? Gimana bahasa Maduranya, guys? Ya, luar biasa. Ya, tapi ini man arada qurba minallahi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'alai bikasratus shalah, maka hendaklah dia memperbanyak solat. Ada hubungan antara solat dengan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mensifati orang dekat dengan Allah itu gampang sekali. Apa gampangnya? Hanya dikatakan di dalam ayat ini, ya, wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sujud berarti orang yang mendekat kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah pasti dia sujud. Dan sujud ini adalah amalan pokok di dalam ibadah yang namanya sholat. Kalau sholat nggak ada sujudnya, maka bukan sholat itu, ya. Sehingga ciri khasnya orang yang dekat dengan Allah itu orang saja, ya, orang yang banyak sholat, minimal meletakkan kepalanya, ya, di atas tanah 17 kali di dalam satu hari. Itu minimal. Kalau untuk santri dan santriwati, ya, tambah lagi yang sunnah, ya, yang afdol, yakni sholat lail, sholat malam, ya.
bisa kemudian ba'da isya, bisa kemudian dipaskan di sepertiga malam. Setelah itu ditambah yang sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat ya, antara sholat wajib, ditambah lagi tahiyatul masjid, ditambah lagi sholat duha lain sebagai. Maka barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka hendaklah dia banyak sholat ya. Kullu ilmi au iktasaf fi hadal kauni innama huwa bi fadlillahi wahdah. Setiap ilmu yang ada di dunia ini ya, sesungguhnya dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebutkan ilmu yang bukan pemberian Allah. Tidak ada ya, 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 tidak ada. Ini kelotean, ilmu kelotean, pemberian Allah atau bukan? Pemberian Allah. Ada inspirasi, mendengar suara kodok, mendengar suara praktekan. Betul? Betul enggak? Betul ya. Ilmu kosmetik, apa namanya? Skincare, pemberian Allah atau inspirasi sendiri? Pemberian Allah ya, pemberian Allah. Cuma ada yang salah, yang tidak fitrah. Coba lihat, kalau kita lihat singa, keindahannya karena rambutnya yang tebal. Yang punya rambut tebal itu singa betina atau singa laki-laki? Hah? Laki-laki jantan. Kalau kita lihat merak, kalau sudah saatnya itu berkembang ekornya, ya, betul? Cantik. Yang punya ekor cantik itu laki-laki atau perempuannya? Betina atau jantannya? Jantan. Burung cendrawasih, ya, yang indah itu, ya, yang punya warna yang bagus itu, yang warnanya bagus itu jantannya atau betinanya? Jantan. Gajah, ya, yang punya gading yang bagus, itu jantannya atau betinanya? Jantannya. Ya, kalau kita lihat betinanya singa biasa enggak? Biasa. Burung merak betinanya biasa juga, ya kan? Jago yang bagus ayam itu warnanya jantan atau betina? Ya, jantan. Betinanya biasa aja. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kode alam bahwasanya apa? Yang keluar mencari nafkah, menarik perhatian konsumen, menarik perhatian pembeli, menarik perhatian orang, ya, menarik perhatian di dunia perhewanan itu yang jantan. Sedangkan yang perempuan fitrahnya memang dibuat nggak cantik-cantik, biasa aja. Kenapa? Karena dia punya tugas mulia untuk menjaga anak dan telurnya yang dia angrami tadi. Betul nggak? Betul, ya, betul. Coba kalau singa betina punya rambut, menyusui, nggak jadi apa? Sisiran terusan. Fitrahnya begitu. Itu kalau hewan. Kalau hewan. Sekarang saya tanya, kalau orang, ya, yang banyak berhias, ya, perempuannya atau laki-lakinya? Yang habis banyak bahan untuk dandan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang paling banyak duitnya buat beli baju, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, terbalik dunia ini, ya. Sampai ada bapak nggak sempet dandan,
Ya, ada bapak nggak sempet beli sandal, nggak sempet beli baju, ya kenapa? Ngurusin anaknya. Lah kemana? Ibunya sibuk skin care. Ada yang begitu? Ya, sama. Ya, pun juga sama di sini. Ya, saya lihat yang ikhwah ini, ya, letek-letek. Ya, ya, wes letek, mambu ya, ya. Kering ya, haula wala quwata illa billah. Ya, ya, astagfirullah. Ya, jangan begitu ya. Bismillah. Itu harus tahu, ya. Yang tugasnya keluar itu laki-laki, ya. Perempuan di rumah, ya. Ora dandan, ngopeni anak, ngopeni bojo, ya kan gitu. Bismillah. Setuju? Setuju? Kok diam semua antum ini? Ya, setuju kan? Amin gitu. Bismillah. Kalau nggak gitu, letek terus nanti antum. Gitu ya. Jadi semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu-ilmu tadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga santriwati dan santri, ketika kalian hendak belajar sesuatu, maka yang pertama kali kalian harus lakukan adalah memohon dan meminta kepada zat yang memiliki ilmu tersebut. Kenapa banyak kemudian orang yang nggak selesai hafalan Qur'annya, padahal cerdas, padahal pinter, mungkin dia lupa di awal berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya, hafizun fil Qur'an, ya kan, sahal fi hafidz, ya, tafidz, mudah dalam menghafal, mungkin lupa berdoa seperti itu. Mungkin ada juga orang lupa, kadang sudah belajar ilmu bisnis bertingkat-tingkat, bukunya selesai, nggak juga bisa bisnis, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya Ustadz ingatkan, ilmu ini milik Allah. Ketika kalian hendak belajar ilmu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya. Bismillah. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya, ya. Karena Ustadz pesen, ya, nek pas sendiri nganggur, tangannya begini, ya, tangannya begini, ngapain ini? Bukan gatel yo, zikir, ya kan, wiritan. Bilang gatel loh, la haula wala quwata illa billah. Wiritan. Bismillah. Apa yang bisa dibaca? Silahkan, ya. Quran, kalimat-kalimat dalam Quran semuanya jadi wirid. Antum bisa perbanyak baca, ya. Alam nasroh laka sodra wa wada'na anka wizra. Antum bisa membaca qul huwallahu ahad, Allahu somad. Silahkan yang mudah, ya. Wiritan. Untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Udah banyak prakteknya. Orang belajar A, B, C, D, E ternyata bukan karena belajar A, belajar B, belajar C kok nggak masuk-masuk. Ternyata bukan karena metode ngajarnya yang salah, bukan karena bukunya yang kurang, tapi karena apa? Karena masih ada kemaksiatan di dalam hatinya yang membuat Allah enggan untuk menurunkan hidayah kepadanya. Ya, silahkan nanti kalau selepas dari pesantren ini, atau kalau kalian liqaul ummah, kalian lihat, kadang kalian dapatkan ada orang yang dia bukan dari fakultas ekonomi, bukan sarjana, tapi pencapaiannya dalam bidang perdagangan melebihi orang-orang yang sarjana. Betul? Kalian silahkan liqaul ummah, ketemu dengan orang yang mungkin tidak sekolah S1 tata boga, tapi ketika masakannya, rasanya, makanannya lebih enak daripada yang sekolah sarjana. Betul? Kenapa itu? Rahasianya
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustadz sampaikan kepada kalian, yang saya khawatirkan, wallahi demi Allah, yang saya khawatirkan bukan kalian kuliah di mana, bukan kalian berguru pada siapa. Itu kekhawatiran yang terakhir. Kekhawatiran yang paling pertama yang Ustadz khawatirkan adalah ketika kalian tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian tidak memperbanyak wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian nggak banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini Ustadz ke Kalimantan Tengah, ketemu dengan tokoh, ya, ternyata apa? Bukan karena jebolan kampus, coba bayangkan, bisa jadi Pak Gubernur, ya, pemimpin di situ, ya. Kenapa? Wahyu dari Allah. Maka jangan banggakan pesantren kalian, jangan banggakan sekolah kalian, ya. Yang kalian harus banggakan adalah pesantren yang mengantarkan kalian kepada ingat kepada Allah. Yang kalian banggakan adalah sekolah yang ketika sekolah ingat kepada Allah, ya. Kemarin kayak alhamdulillah outing kelas, ya, PKBM, wah luar biasa. Ya, ketika outing kelas ingat Allah enggak? Ya, 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 itu dibanggakan. Paham ya? Paham, ya. Mulai sekarang banyak itu zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla madza uqubatulah lanat fa'am bin nasiyah, ya. Apakah engkau tidak melihat orang yang mencegah, melarang, abadan idza sholat, hamba atau orang yang melarang orang lain untuk sholat? Apa hukumannya? Firman Allah, lanas fa'am bin nasiyah, Allah akan tarik ubun-ubun, kemudian Allah akan masukkan ke dalam neraka. Untuk siapa? Untuk hamba yang mencegah orang berbuat sholat, menghalang-halangi orang sholat. Maka termasuk dosa besar dalam Islam itu adalah menghalang-halangi orang untuk beribadah, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Ta'ammal, bayangkanlah, imajinasikanlah, ya, hadafi man naha musallin, hukuman tadi ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka, itu untuk orang-orang yang mencegah orang berbuat sholat, melarang orang sholat, anis sholah, fakaifa biman qatalahum. Lalu bagaimana hukuman untuk orang-orang yang membunuh orang yang sholat? Bagaimana untuk orang-orang yang dia mencegah manusia dari agama Islam? Lebih dahsyat nggak hukumannya? Lebih berat nggak hukumannya? Pasti lebih berat, ya, pasti lebih berat. Wasjud waqtarib, ya, ayat ke-19. Maka bersujudlah dan mendekatlah. Al-wujuhu fi turab lakinna fi sahab, ya. Ayo maju satu. Contoh arkan, sini kan. Yang kecil nggak apa-apa, biar dilihat santriwati. Yang kecil, ayo sini. Ya, lihat di sini. Sujud. Sana. Nah. Kok sujud ustad? Nggak ngasih duit kok disujuti. Ini posisi sujud. Tangannya nggak boleh nempel tanah, ya kan? Kemudian kakinya rapat, Mas. Terus jarinya menghadap ke kiblat, ya. Hidungnya nempel di tanah, ininya nempel di tanah, ya. Ketika sujud seperti ini, ya, dikatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatlah kepada Allah. Kenapa? Karena wujuhi fit turab. Ketika sujud wajahnya di mana? Ketika sujud wajahnya di mana? Tanah. Akina kulub, akan tetapi hatinya di mana? Hatinya di mana? Ya. Kalau hatinya arkan usah tahu nanti bukanya lauknya apa gitu.
Ya kan ya. Tapi kalau orang yang sholat tenanan, ya toh, wajahnya itu di tanah, hatinya fis sahab, hatinya ada di langit, ya, ada di atas langit sana, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dahsyat bukan? Wajahnya di tanah tapi hatinya berada di langit. Maka dikatakan sujudlah dan dekatlah. Maksudnya apa? Hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi ketika sholat nggak khusyuk, yang terjadi apa? Wajahnya di tanah, hatinya di cilok. Wajahnya di tanah, hatinya di martabak. Wajahnya di tanah, hatinya di WA, ya kan? Wajahnya di tanah, hatinya di Shopee, ya kan? Masya Allah. Wajahnya di tanah, hatinya di hatimu. Wah, parah ini. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, ya. Mosok toh ada ustadz ngajar di gitu, ya. Astagfirullah, santriwati ini gitu ya. Ini bahasnya kita cukupkan atau biar gini aja? Ya. Dah sana, bismillah. Ya, pahamnya santriwati ya? PR-nya apa? Hatinya di wajahnya di tanah, hatinya di langit, sahab. Ya, jangan kaget kalau dalam kita sholat ada yang namanya setan-setan yang gondeli hati kita. Ya, kadang kita sholat, ya, hatinya udah mau naik sedikit gini, ditarik ke bawah, naik tinggi, tarik lagi ke bawah. Itu ujian bagi orang yang sholat. Bada suratu mubarakah bi iqra. Surah ini dimulai dengan kata iqra, bacalah. Qira'atu wasilatu ilmi, dan membaca itu adalah wasilah, sarana untuk mendapatkan ilmu. Wa khutimat bihi wasjud waqtarib, dan ditutup dengan sujudlah dan mendekatlah. Wal ibadah, sujud itu berarti ibadah. Wahia ghayah, dan ibadah itu adalah tujuan. Allati khuliqna min ajaliha, yang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini memberikan gambaran kepada kita, surah ini dimulai dengan ilmu dan ditutup dengan ibadah. Maka cita-cita yang harus dimiliki oleh seorang santri ketika belajar adalah cita-cita untuk untuk apa? Halo. Cita-citaku Ustadz kalau udah rampung hafalan 30 juz, saya akan foto pakai mahkota. Ya kan? Sama ditulis di sini, ya, hafizah 30 juz. Ya, kamilah. Ya, boleh-boleh aja. Tapi Ustadz ingatkan, kita ngaji, kita di pesantren, kita sekolah S1, S2, S3, endingnya itu harus ibadah. Maka cita-citanya orang ngaji itu adalah ibadah. Ya. Kak Zama, kamu di pesantren mau jadi apa? Gimana jawabnya Zama? Mau ibadah. Ya, mau ibadah. Mas Bagas, kamu belajar coding mau jadi apa? Mau ibadah. Ya, mau ibadah. Ustazah Mawar, sekolah sarjana ilmu agama mau jadi apa? Ya, mau ibadah. Ya, kalau Aska nggak apa-apa. Aska sekolah mau jadi apa? Jadi Ultraman, ya.
boleh-boleh aja masih anak ya. Tapi kalau udah balik ibadah, belajar tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Maka ibadah itu punya muratib, punya tingkatan ya. Ada namanya apa? Level-level ibadah. Kalian belajar ilmu itu untuk meningkatkan level-level ibadah kalian ya, begitu ya. Ustadz juga sama ya. Ustadz ngapain harus pergi kemana, ke sana ke sini belajar lagi? Saya jawab untuk ibadah ya, kholas. Sehingga jangan kayak minder. Ditanya, kamu pulang dari Jogja 6 tahun di Jogja nyantri, mau jadi apa sekarang? Apa jawabannya? Jangan jadi Ultraman, itu bercandaan tadi ya. Jadi apa? Ya. Jadi ya, Abdullah, hambanya Allah yang beribadah ya, yang beribadah ya. Hafal Quran 30 juz untuk apa? Ibadah. Bada'at bil qiraah, dibuka dengan membaca, ya ini dan ditutup dengan sujud, yakni ibadah memberikan kita penegasan bahwasannya dibuka dengan ilmu, ditutup dengan ibadah. Sebagus-bagusnya ilmu adalah yang akhirnya ibadah, dan sebagus-bagusnya ibadah adalah yang awalnya dengan ilmu. Alhamdulillah ya. Kita cukupkan ya pengajiannya ya. Ini mau makan? Mau. Makan ngapain? Ibadah. Tujuan itu insyaallah. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.